Sekarang nomor 8. Nah, nih gambarnya. Seperti ini ya. Nah, berapa panjang AD? Coba kita cek. DE ini katanya menyinggung lingkaran. Berarti kalau menyinggung dia akan tegak terus dengan jari-jari, ya enggak? Nah, berarti ini jari-jari. Ini juga jari dong. Ini ke sini 6, berarti yang tengah-tengahnya 3. Ini siku, ini siku. Berarti kalau misalkan P, nah berarti P apa nih? A, B, ini F lah ya. Oke, nah berarti AP, PF ini sama. Berarti kalau gitu AD dengan DF juga sama. Oke. Nah, jadi ini segi apa ini bentuknya? Layang. Ya enggak? Nah, yang ini juga sama nih. Ini berarti R juga ya. Nah, ini R juga. Panjangnya 3. Ini R berarti di sini dengan ini juga sama. Kalau misalkan X, ini X boleh ya? Berarti itu juga X. Nah, berarti ini ke sini berapa? 8 tambah X. Berarti ini juga 8 tambah X panjangnya. Ya enggak? Nah, katanya tadi AD sama DF panjangnya sama. Berarti DF juga panjangnya 8 tambah X. Oke? Bisa dipahami sampai itu? Nah, sekarang lihat segitiga DCE. Segitiga DCE ini 6, ini 8, ya otomatis DE berapa ayo? Triple Pythagoras. 6, 8, 10, ya enggak? Jadi DE sama dengan 10. DE sendiri ternyata 8 ditambah X ditambah FE ditambah X lagi sama dengan 10. Nah, ketemulah X-nya, ya enggak? Di 2X sama dengan pindah ke sana 2, berarti dapat X-nya 1, sehingga AD panjangnya 8 tambah X. Jadi hasilnya 9 gitu. Oke. Terus nomor 9. Dua lingkaran L1 L2 berpusat pada sumbu X dengan radius R12 4, suatu garis singgung dari kedua langsung menyinggung L1 di F dan L2 di G. Oke. Nah, yang satu nah, ini pusatnya ada di apa katanya R12, R2 nya 4. Nah, inilah kurang lebih. Nih, pusatnya ada di sumbu X katanya. Nah, yang ini 2 garis singgung dalam. Nah, ada garis singgung dalam ini. Nggak menyinggung coba orang. Nah, berarti ini 2, yang ini 4. Gitu. Menyinggung di F dan G. Ini F, ini G. A-nya sendiri pusat L1. Nah, ini A. Nah, terus Q memotong sumbu X di Q. Nah, ini Q. Nah, ini berarti siku-siku nih. Jari-jari dengan garis singgung. Yang ditanya berapa panjang FG? Oke. Yo, coba kita lihat. Nah, yang diketahui apa? Oh, ada luas AFQ. Luas segitiga AFQ katanya sama dengan 5. AFQ. Nah, coba ayo kalau segitiga AFQ, karena segitiganya siku-siku berarti setengah alas kali tinggi. Berarti alas tingginya AF sama FQ ya. Sama dengan 5. Nah, AF-nya kan 2 jari-jari, ketemu dong FQ-nya. Jadi FQ sama dengan berapa? 5 ya. Udah habis kan setengah kali 2. Nah, terus, ini udah dapat 5 nih. Ya enggak? Nah, yang ditanya panjang FG, berarti tinggal nyari QG. Nah, coba lihat. AFQ dengan QG apa nih? B misalkan. Ya enggak? Nah, itu dua segitiga yang sebangun. Buktinya apa? Nah, sudut ini dan ini kan sama. Karena bertolak belakang, otomatis yang di sini dengan di sini juga sama. Akibatnya AFG dengan QBG itu sebangun, sehingga berlaku perbandingan AF per AF yang di depan bulat, di sini yang di depan bulat BG sama dengan FQ per FQ yang di depan X yang di depan F berarti QG sama dengan apa? AQ per BQ berarti kan? Oke. AF-nya 2, BG-nya 4, FQ 5, QG nggak tahu,
Nah, tujuan kita nyari ini, ya udahlah ini aja yang kita pakai persamaannya, tinggal kali silang, ya nggak? Atau yang sederhana yang 1, 2 kali silang, jadi 3 sama dengan 2 kali 5, 10. Nah, yang ditanya berapa panjang FG? FG itu berarti FI ditambah QG. FQ-nya 5, QG-nya 10, dapat 15, gitu ya. 10. Diketahui titik 1, P berada pada lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat 1, P pada X kuadrat tambah Y kuadrat min 2Y sama dengan 0. Coba artiin dulu di sini. Kalau pada berarti tinggal masukin, ganti X-nya dengan 1, ganti Y-nya dengan P berarti. Nah, itu. Jadi dapat P kuadrat min 2P plus 1 sama dengan 0. Atau kalau saya faktorin ini P min 1 ya. Jadi dapat P-nya 1, sehingga titiknya menjadi 1, P 1,1. Oke, dapat. Nah, terus apalagi persamaan lingkaran dengan pusat 1, P dan menyinggung garis. Nah, sekarang lingkaran yang dicari pusatnya itu adalah 1, P, berarti 1,1. Katanya menyinggung garis ini. Ada sebuah garis. PX ditambah Y sama dengan 4. Nah, yang P-nya kan udah dapat 1 ya. Saya ganti aja, P-nya 1 berarti jadi X tambah Y. Nah, 4-nya pindah. Gitu. Boleh ya? Nah, ini persamaannya apa? Nah, tinggal nyari jari. Jari adalah jarak titik ke garis ini, titik pusat ke garis ini. Nah, berarti tinggal masukin kayak tadi. Rumus yang tadi, satunya masukin 1 tambah Y-nya 1 kurang 4 per akar dari 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ayo 1 kurang 1 tambah 1 2 kurang 4 minus 2, jadi min 2 per akar 2, ya enggak? Nah, tanggal mutlak nilainya positif, ya berarti tinggal 2 per akar 2. Berarti hasilnya berapa? Akar 2. Itu jari-jari. Jari-jari ada, pusat ada. Nah, ketemu dong persamaan lingkarannya. X min X pusat langsung ditambah Y min Y pusat sama dengan F kuadrat. Kuadratnya langsung 2. Nah, uraikan langsung X kuadrat langsung ya. Y kuadrat, ini kuadrat, terus yang ini jadi min 2X. Ini min 2Y, ini kuadratin 1, ini kuadratin 1 tambah 1 2, 2-nya pindah 0 ya. Nah, dapat itu persamaannya. Oke. Ya, sekarang nomor 11. Nomor 11 di sana diketahui ada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan F kuadrat. Berarti itu pusatnya di 0,0. Gitu. Oke. Nih, jari-jarinya berarti R. Nah, terus katanya ada parabola X kuadrat sama dengan Y ditambah 4. Nah, ini mau motong di sebanyak mungkin titik pada lingkaran tersebut, sehingga R-nya harus berapa biar paling banyak. Oke, coba cek nih parabolanya. Ini boleh nggak saya tulis artinya jadi Y sama dengan X kuadrat min 4, ya nggak? Jadi parabolanya terbuka kemana nih? Terbuka ke atas. Dia kalau saya faktorin, nah X plus 2 X min 2. Jadi dia akan memotong sumbu X di min 2 sama 2. Oke, coba nih. Misalkan nah ini seperti ini nih. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat min 4 tadi. Nah, lingkarannya. Nah, jadi di sini pasti ini minus 2, ini 2. Nah, yang di sini motong sumbu Y X-nya 0, ini 4. Nah, coba R-nya harus berapa sehingga dia akan lingkarannya memotong paling banyak di parabola tersebut. Kalau kurang dari 2, ya nggak, jari-jarinya. Nah, kalau pas 2, dia itu nanti kan gini nih, ya nggak, pas 2 berarti nanti di sini 2 kan. Nah, gitu. Ini hanya motong berarti 1 2, ya nggak. Nah, berarti dia harus lebih dari 2 kan, betul? Nah, kalau lebih dari 2, misalkan jari-jarinya 3. Nah, sekarang coba kalau yang jari-jarinya 3, jari-jari 3. Berarti nanti kalau min berarti di sini di min 3 dia potongnya. Nah, nih. Ini di sini min 3 juga. Ya enggak?
Ini min 3. Nah, harus seperti ini. Gitu kan? Karena min 4-nya di sini. Anggaplah benar lingkaran ya. Jadi dia akan motong berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya nggak? Kalau R-nya 3, R-nya 3 berarti motong di 4 titik. Motong di 4 titik. Nah, tadi kalau R-nya 2, motongnya paling berapa nih? Di sini nggak akan motong ya nggak? Dia akan nyinggung kan? 1, 2, cuma 2, ya nggak? Nah, kalau R-nya 4, nah dia akan nyinggung di sini nantinya. Ke sini. Berarti nanti akan motong di sini sama di sini. Berarti cuma berapa? 3. Jadi kalau gitu akan motong paling banyak di 4 titik pada saat R-nya sama dengan 3. Jadi R-nya jawabannya 3 gitu ya. Oke. Terus 12. Nomor 12. Misalkan titik A dan B terletak pada lingkaran. Oke, nih. Ada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat min 6x min 2y ditambah k sama dengan 0. Nah, lingkaran beginilah anggap. Bisa nggak ketemu jari-jarinya? Dapat ya? Jari-jari pusat. Pusat min setengah A, min setengah B. Bagi min 2, 3, bagi min 2, 1. Tuh, dapat pusatnya 3,1. Terus, katanya garis singgung lingkaran di titik A dan B berpotongan dicek. Ini ada garis singgung misalnya begini. Nah, potongnya di 8, oh, ini kan sama-sama 1 ya. Nah, jari-jari itu, ya enggak? Nah, siku-siku. Nah, gitulah. Berarti jarak dari sini ke sini 5 ya enggak? 3 ke 8. Oke? Nah, yang ditanya berapa K-nya? Kalau luas segi 4 yang melalui A, B, C dan pusat, ini misalkan P, ini A, ini B. Oke. Luas P, A, B, C katanya 12. Berarti luas PAC. Ya kan? PAC bagus nih. Berapa nih? Berarti setengahnya ya? 6. PAC berarti apa nih? Karena PAC segitiganya siku-siku berarti setengah kali alas kali tinggi. Ya enggak? Jadi PA kali AC. Gitu. PA jari. Nah, coba jari-jari gimana? Ini 1/4 kuadrat ya. 1/4 pusatnya ada berarti dikuadratin. Jadi langsung aja ya. Kuadratin pusatnya 9 tambah 1 dikurangi K. Jadi jari-jarinya akan dari 10 min K. Atau ini PA. Ya. Coba sekarang nyari AC. AC dari segitiga PAC. PAC itu pakai rumus Pitagoras. Berarti apa tuh? AC akar dari PC kuadrat ya enggak? 5 kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini akar 10 min K kuadrat. Nah, berapa tuh? 25 minus 10 min K. Berapa? Akar dari min 10 jadi 15, min jadi plus ya. Nah, masukin sini. Setengah PA-nya jadi jari. Akar 10 min K kali AC-nya ini 15 tambah K sama dengan 6. Kuadratin biar akarnya hilang. Nanti 2-nya kaliin ke sini ya. Kaliin terus baru kuadratin. Yuk, kuadratin dapat 10 min K. Kuadratin dapat 15 tambah K. Ini tadi pindah ke sini 12 dikuadratin jadi 104. Nah, kamu deh K-nya ya. Yuk, kaliin. 150 10K min 15K jadi min 5K min K kali K min K kuadrat sama dengan 144. Pindahin semua ke kanan terus sama dengan K 0 jadi K kuadrat tambah 5K ini pindah ke sini jadi minus 6 ya. Tuh kamu akalin K kalian 6 biar jadi 5 16 ya biar jadi plus 5 plus 6 min 1 dikaliin minus ya jadi K nya 1 atau K nya min 6. 13
13. Garis dan garis menyinggung lingkaran dengan pusat 1, P. Oke, nih ada lingkaran. Katanya pusatnya 1, P. Nah, ini katanya disinggung oleh dua garis, 2x tambah y, 2x tambah y. Oh, sejajar berarti garisnya. Anggap aja begini garisnya. Nah, ya enggak? Nah, yang satu 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0. Yang satu 2x tambah y tambah 6 sama dengan 0. Mana. Ya, berapa persamaan lingkarannya? Nah, yang persamaan lingkaran tadi apa? Butuh titik pusat, butuh jari. Gitu? Ya, yuk. Coba. Nah, berarti jari-jarinya menjadi jarak titik pusat ke garis ini juga pusat ke garis yang ini. Satu-satu. Coba kita cek. Jari-jari berarti titik ini masukin ke sini, ya enggak? Masukin 2 tambah P tambah 4 gitu per akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat harus sama dengan, ayo apa nih, titik ini masukin sini 2 tambah P tambah 6 per sama ya akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah ini sama, ayo jadi apa nih, kita tulis dulu P tambah 6 per akar 5. Harga mutlaknya sama dengan sini berarti P 4 sama 6 ya. Tuh kalah. Ini 6 minus. Nah, jadi kesininya P min 4 per akar 5. Nah, sekali akar 5 habis tuh. Jadi tinggal harga mutlak itu. Harga mutlak P plus 6 sama dengan harga mutlak P min 4. Oke. Jadi cepat ini caranya. P tambah 6 tambah P min 4 kali P tambah 6 dikurangi P min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini dapat P tambah P 2P tambah 2. Dan di sini P nya habis ya. Habis min P dengan P, jadi ini plus 4 jadinya 10. Berarti dari sini P nya sama dengan min 1. Oke, yang ditanya persamaan lingkaran. Nah, kalau P nya min 1 berarti pusatnya jadi berapa? 1, P berarti 1, min 1. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya ini berarti, ya nggak? Masukin P nya min 1 tuh. Min 1 tambah 6 per akar 5 tuh. Jadi 5 per akar 5 sama dengan akar 5. Nah, jadi persamaannya sama lingkaran X min X pusat tambah Y min Y pusat jadi plus ya, sama dengan R kuadrat. Nah, mereka langsung X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y 1 tambah 1 2 kurang 5. Nah, gitu. Oke. Ya, lanjut nomor 15. Garis G nyinggung lingkaran di titik. Ada lingkaran samaannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, garis G nyinggung di titik A. Titik A nya sendiri R cos theta koma R sin theta. Persamaan garis H yang tegak lurus G di titik A. Itu. Ini lingkaran apa ini? Pusatnya 0,0. Ya enggak? Pusatnya 0,0. Pasti kan? Nah, terus melalui titik ini. Nah, ya udah ketemu atau langsung ini mah ya. Jadi garis yang dicari itu berarti garis yang melalui titik 0,0 sama titik R cos theta R sin theta, ya enggak? Nah, jadi kalau gitu garis H langsung aja deh. Apa nih? Y min Y1 gitu per Y2. Sorry, maaf, Y1 nya berarti 0. Salah.
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 gitu min. Nah, Y min 0 Y, X min 0 X, R sin theta min 0 R sin theta, dan seterusnya, ya kan? Nah, berarti, saya tulis dulu lah, Y per R sin theta sama dengan X per R cos theta, berarti R ini bisa saya coret, baru saya kali silang, jadi Y cos theta sama dengan X sin theta, jadi jawabannya X sin theta min Y cos theta sama dengan 0, ya. 16. Persamaan garis lurus yang melalui titik potong lingkaran-lingkaran yang melalui 2,1 dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Melalui 2,1 ke bawah melalui di sini dan menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Nah, gimana nih kemungkinannya? Oh, berarti harus gini lah kurang lebih, berarti ya dia akan gitulah betul ya enggak, nyinggung sumbu X sumbu Y, jadi ini misalkan titiknya kalau ini ke sini A, berarti ini jadi A, min A ya enggak, ini ke sini A jari-jari, ini ke sini juga pasti jari-jari A juga ya, berarti kalau gitu ini 2,1 kan berarti di sininya ya, kayak anggap aja lah titik 2,2 di sini min satunya deh. Nah, jadi ini titik yang dilaluinya, ini 2,1-nya gitu. Oke. Nah, berarti kalau gitu di sini pusatnya lingkaran tuh A, min A, jari-jarinya adalah A dan dia melalui titik 2,1. Yo, persamaan lingkarannya apa? X min X pusat, kan gitu. Ditambah Y min Y pusat, min A jadi plus A kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, gitu. Terus melalui 2,1 masukin titiknya. Ganti X dengan 2. Gitu. Ganti Y-nya dengan min 1. Nah, yuk, uraikan. 4 min 4A tambah A kuadrat tambah 1 min 2A tambah A kuadrat sama dengan A kuadrat tuh habis. Jadi tinggal yang ini A kuadrat min 4A min 6A jadinya ya enggak? 4 tambah 1 5 tuh sama dengan 0 berarti karena dari coret faktorin tuh. Ya berapa nih? 1 dengan 5 ya. Jadi A min 1 A min 5. Coba kalau A nya 1, nah dari sini saya dapat tuh berarti pusatnya berapa kalau A nya 1 min 1. Jadi jarinya juga berarti 1. Yang ditanya ini titik potong. Nah nantilah nih dari sini cari dulu persamaan lingkarannya. X min 1 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, uraikan X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y langsung ya. 1 kuadrat habis jadi tinggal plus 1. Oke. Nah sekarang kalau A nya 5 berarti kan dapat pusatnya 5, min 5 masukin sana. Jadi jadinya juga 5. Nah persamaan lingkarannya jadi apa nih? X min 5 kuadrat ditambah Y plus 5 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Uraikan X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X plus 10Y. 5 kuadrat ini habis jadi tinggal plus 25. Nah yang ditanya adalah persamaan garis singgung, persamaan garis lurus yang memotong kedua lingkaran ini. Nah ini tinggal dieliminasi aja secepatnya ya. Nih saya eliminasiin. Nah, saya terus ulang deh. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah 2Y plus 1 sama dengan 0. X kuadrat tambah Y kuadrat min 10X plus 10Y tambah 25 sama dengan 0. Nih, eliminasi. Garis lurus berarti variabel X-nya harus pangkat 1. Berarti yang bukan pangkat 1, yang pangkat 2 ini saya hilangkan. Berarti dikurangi. Habis min 2X min 10X dapat 8X. 2Y min 10Y jadi min 8Y. 1 kurang 25 min 2 4 tuh. Saya bagi 8. X min Y min 3 sama dengan 0. Nah, gitu ya. Terus nomor 17 ya. Oke. 17.
Titik pusat lingkaran yang menyinggung garis Y sama dengan 2 di 3,2. Lingkaran menyinggung, ada lingkaran menyinggung Y sama dengan 2. Nah, ini garis Y sama dengan 2 itu datar. Katanya di titik 3,2. Kalau 3,2 ya berarti ini pasti pusatnya juga 3 dong X-nya. Ya kan? Karena ke kanannya 3. Nah, Y-nya yang berubah karena ini beda tingginya. Anggap aja lah ini B. Nah, gitu. Nah, katanya si lingkaran ini disinggung oleh garis Y sama dengan, nah ada garis singgung. Ini Y sama dengan min X akar 3 tambah 2. Atau ini saya pindahin ke kanan semua. Jadi akar 3X tambah Y min 2 sama dengan 0. Nah, gimana? Ini berarti kan jari tegak lurusnya. Ini juga jari-jari. Jari-jari jarak titik 3,2 ke 3,B. 3-nya sama, yang bedanya ini. Oh, berarti jari-jarinya ini kurang ini dong. 2 min B. Selisih Y-nya, ya, ketinggiannya. Nah, berarti di sini dapat jari-jari sama dengan jarak titik ke garis. Masukin ke sini berarti. Harga mutlak ganti X-nya 3, akar 3 kali 3 tambah Y. Y-nya adalah B min 2 per akar dikuadratin 3 langsung ya, tambah dikuadratin ini 1. Nah gitu. Nah katanya tadi jari-jarinya bernilai 2 min B juga. Ya sudah, yuk hitung. Berarti ini jadi berapa? 3 akar 3 tambah B, atau saya tulis dulu B dulu ya. B tambah 3 akar 3 kurang 2 ya kan? Ini berarti berapa nih? 2 ya, kali silang. Nah ini harga mutlak. 2-nya kaliin, jadi 4 min 2B. Nah, terus kayak gini gimana nih? Nah, berarti dari sini ada 2 kemungkinan. Ya, ada 2 kemungkinan. Nah, saya ambil yang positifnya. B tambah 3 akar 3 min 2 sama dengan 4 min 2B. Nah, dari sini dapat pindahin ke sana. 3B sama dengan ini pindah ke sini jadi 6 min 3 akar 3. Berarti dapat B-nya bagi 3 2 min akar 3. Ditanya pusat, berarti di sini pusatnya menjadi, tadi pusatnya apa? 3, B kan? Jadi 3, nah ini B-nya 2 min akar 3. Atau sekarang ini yang minusnya, minus dari B tambah 3 akar 3 minus 2 sama dengan 4 min 2B. Oke. Ini jadi berapa nih? Saya kaliin deh, min B min 3 akar 3 plus 2 sama dengan 4 min 2B. Min 2B pindah ke sini. 2B min B jadi B. Sama dengan, nah 4-nya pindah, yang ini pindah nih. 4 kurang 2 jadi 2. Ini pindah jadi plus 3 akar 3. Jadi kalau gitu pusatnya bisa 3,2 tambah 3 akar 3. Gitu. Oke? Ya.